Sobat Halo Indonesia, kali ini tim redaksi Halo Indonesia masih akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Maluku. Lagi-lagi soal Maluku, di mana provinsi yang berada di timur Indonesia ini memang terkenal memiliki pemandangan alam yang sangat menakjubkan, terutama pantai. Bagaimana rasanya bila Anda mengunjungi salah satu pulau terluar di Indonesia? Nah, sebelum kita cari tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Redaksi Halo Indonesia agar kalian semua nggak ketinggalan untuk update-update terbaru lainnya. Sobat Halo Indonesia, sekarang tim Redaksi Halo Indonesia sudah berada di Pulau Kisar. Bagaimana caranya mencapai Pulau Kisar? Nah, kalian harus terlebih dahulu sampai ke Bandara Patimura di Ambon. Baru dari sana, kalian menaiki pesawat kecil ke Pulau Kisar yang bisa memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Cuma masalahnya, pesawat kecil ini hanya ada pada hari-hari tertentu. Jadi, kalian harus jauh-jauh hari booking tiketnya. Pulau ini memang cenderung cukup panas, tapi pemandangan dengan banyak pohon-pohon aren maupun pohon-pohon lainnya di kiri dan kanan membuat pulau ini nampak hijau. Dan semua akan menjadi layu dan nampak gersang ketika musim kemarau tiba. Sehingga pemandangan yang terlihat di pulau ini hanyalah jalanan beraspal yang naik dan turun. Nah, keistimewaan lainnya dari pulau ini adalah jeruknya yang sangat manis dan segar. Dan hanya tumbuh di Pulau Kisar saja. Di pulau ini, selain pemandangan alamnya yang begitu asri, kalian juga dapat mengunjungi tempat wisata religi yang cukup terkenal di Maluku Barat Daya. Namanya adalah Kaki Dian. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita akan berbincang-bincang dengan kepala imam dari Kaki Dian ini. Ini adalah api ketujuh api Bapak Yahweh. Dan orang tua-tua saya ini, leluhur saya ini keluar dari Israel itu mereka bawa tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada Taurat, ada ini juga api ini juga, dan ada dua ada kain sehelai, ada tongkat, ada batu-batu kecil kayak huruf, ada 12 batu. Jadi mungkin itu adalah 12 suku bangsa. Dan mereka bawa taruh di negeri lama. Lalu waktu gereja datang masuk itu, akhirnya orang tua-tua tinggalkan rumahnya, lalu datang tinggal di sini, akhirnya rumahnya rusak dan tabut itu juga mungkin rusak. Tapi orang tua saya ini selalu katakan bahwa kita ini dari Israel, tapi kita tidak punya uang untuk bisa menginjak kaki di tanah perjanjian. Tapi begitu Tuhan menyayangi kita, sampai Tuhan bisa nyatakan titik api ini lewat Ibu Ondang. Ibu Ondang ini dari Papua datang mau ke Jakarta. Kebetulan lihat api ini di negeri lama ini, di Pulau Kisar ini, tapi di negeri lama itu. Lalu Ibu Ondang ini pergi tanya pilot, Pak pilot, ini api itu sebenarnya di pulau itu pulau apa ya? Tapi pilot menjawab Timur Leste. Ibu Ondang bilang bukan Timur Leste, ada satu pulau kecil. Ibu pilot juga tidak tahu. Jadi tidak mungkin Ibu Ondang mau perintah pilot ini kembali. Jadi sampai di Jakarta, Ibu Ondang suruh dia punya anaknya cari tapi di internet, tapi karena Pulau Kisar ini kecil kayak satu titik saja, jadi mungkin setengah mati juga baru dapat bahwa itu Pulau Kisar. Lalu Ibu Ondang, Tuhan suruh Ibu Ondang untuk harus cari kita, karena kita ini adalah biji mata Bapak Yahweh. Jadi Tuhan suruh harus bawa pergi menginjak kaki di tanah perjanjian. Lalu Ibu Ondang cari juga sampai lewat Kupang, sampai di bandara juga tidak tahu di kita ini di mana.
Tapi ya Bapak Yahusan harus tunjuk jalan, petunjuk akhirnya bisa dapat opa. Saya punya opa ya Hermanus atau Herlewen Mauki. Lah ketemu opa langsung ibu ondang ini peluk opa, langsung menangis, kasih tahu opa saya harus bawa opa untuk menginjak kaki di tanah perjanjian. Tapi opa sudah tua-tua, sudah jongkok-jongkok pakai tongkat. Akhirnya opa ini tidak bersedia, tidak mau ke tanah perjanjian. Kedua kali datang pun, tahun depan datang juga pun opa tetap berkeras tidak mau. Sudah nanti saya punya anak-anak atau cucu-cucu yang pergi, tapi saya tidak bisa. Sampai di Pantai Kiasar, pandangan pertama yang tersajikan adalah ribuan buih ombak yang bertebaran menyelimuti pasir putih. Di satu titik, mata para pengunjung akan dibuat kagum dengan keberadaan karang kokoh dengan celah yang cukup lebar. Seakan mengizinkan ombak lautan untuk bertemu dengan hamparan pasir putih di daratan. Suara deburan ombak memecah keheningan suasana pantai. Begitu pula semilir angin laut yang berpadu dengan hawa sejuk, membuat suasana semakin terasa asri dan begitu damai. Sobat Halo Indonesia, kalian tahu tidak? Meski fasilitas lengkap dan pemandangan yang disuguhkan begitu menawan, namun sayang sekali, Pantai Kiasar masih bisa dibilang sepi pengunjung. Alasannya adalah tak lain karena akses yang sulit untuk menuju ke Pulau Kisar. Selain pemandangan pantai, di Maluku ada salah satu tempat berdoa bagi umat Kristiani yang cukup terkenal. Namanya adalah Bukit Doa Getsemani. Di Bukit Doa ini, kalian juga akan disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Nah, gimana Sobat Halo Indonesia? Seru kan wisata kita kali ini? Ya, keseruan-keseruan lainnya masih akan terus kalian nikmati bersama dengan tim redaksi Halo Indonesia. Biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube redaksi Halo Indonesia. Kawedo!